Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi dengan umur yang paling panjang. Beliau berumur 1780 tahun, diangkat menjadi rasul usia 460 tahun, lamanya berdakwah 950 tahun. Hidup setelah badai Tofan 350 tahun dan kaum yang beriman 80 orang. Memiliki putra Abir meninggal sebelum Taufan, Kan'an atau Yam meninggal saat Taufan. Syam yang berumur 600 tahun adalah cikal bakal dari para nabi. Yang keempat adalah Ham dan yang kelima adalah Yafits. Beliau adalah bapak Ya'yud dan Ma'jud. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu nabi yang bergelar ulul azmi, para rasul yang teguh dan sabar dalam menghadapi cobaan. Kaum beliau hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh, sang pembawa pesan tauhid di tengah samudra kekafiran, memang menjalani dakwah yang luar biasa selama 950 tahun. Beliau menyerukan kaumnya untuk kembali ke jalan Allah, namun hanya sedikit yang beriman. Tantangan dakwah Nabi Nuh amatlah kompleks dan beberapa faktor utama yang membuatnya begitu sulit adalah: 1. Kemusyrikan yang mengakar. Kaum Nabi Nuh terjerumus dalam kemusyrikan, menyembah berhala dan patung berhala yang mereka anggap sebagai dewa-dewa. Keyakinan ini telah mengakar kuat dan diteruskan dari generasi ke generasi sehingga sulit dikoyahkan. Yang kedua, penolakan terhadap pesan kenabian. Mereka menentang ajaran Nuh, menganggapnya sebagai orang gila. Mereka mengejek dan menghinanya, bahkan berusaha mencelakakannya. Yang ketiga, kemewahan dan materialisme. Kaum Nabi Nuh hidup dalam kemewahan, kekayaan, dan kesenangan duniawi sehingga pesan spiritual Nabi Nuh dianggap aneh. 4. Kezaliman dan kemungkaran. Ketidakadilan dan kemungkaran merajalela, orang-orang kuat menindas yang lemah. Nabi Nuh berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan, namun ditentang oleh kaum elit penguasa. Yang kelima, keraguan dan ketakutan. Banyak orang yang ragu dengan ajaran Nabi Nuh dan takut ditindas oleh elit penguasa. Dakwah Nabi Nuh cukup lama tetapi pengikutnya hanya sedikit. Kaumnya diazab oleh tufan banjir bandang sehingga Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar yang terdapat 3 lantai, setiap lantainya tingginya adalah 10 hasta. Bagian paling bawah diisi oleh binatang melata dan binatang buas, bagian tengah diisi manusia, dan bagian atas diisi oleh burung-burung. Alman Al-Farisi berkata, Nuh membangun bahtera selama 400 tahun. Dia membiarkan pohon jati itu tumbuh selama 40 tahun hingga tingginya mencapai 300 hasta atau sekitar 127 meter, jika 1 hasta sama dengan 0,5 meter. Allah memerintahkannya untuk menanam pohon dan dia melakukannya. Pohon itu tumbuh dan menyebar ke segala arah. 40 tahun setelah Nabi Nuh menanamnya, Allah memerintahkannya untuk menebangnya dan menggunakannya untuk membangun bahtera. Seperti firman Allah, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Quran Surat Hud ayat 37. Lalu dia menebang pohon dan mulai mengerjakannya, ujar Al-Tabari. Dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa banjir Nabi Nuh terjadi pada hari ke-7 bulan 2 tahun 600 usia Nabi Nuh alaihi salam dan terjadi selama 40 hari dan ketinggian air mencapai 15 meter atau kira-kira 150 hari memakan waktu hingga airnya surut. Sebagian berpendapat bahwa waktu mulai banjir Nabi Nuh alaihi salam adalah 10 Rojab dan sebagian lainnya pada 2 Rojab. Sangat banyak dari para sejarawan menukilkan bahwa selama terjadinya banjir Nabi Nuh selalu turun hujan selama 40 hari dan airnya memancar dari bumi. Al-Quran menjelaskan tentang tidak ada satu tempat pun untuk berlindung bagi orang-orang kafir pada saat itu. Bahkan di gunung yang paling tinggi, maka bisa disimpulkan bahwa ketinggian air bahkan mencapai gunung yang tertinggi. Jika Gunung Everest memiliki tinggi 8.848 meter, maka banjir bandang saat itu di atas Gunung Everest. Sebagian menyebutkan bahwa ketinggian air mencapai 15 jira dan sebagian lagi mengabarkan 80 jira. Wallahu alam.
Kemudian banjir bandang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Yam atau Kan'an anak Nabi Nuh mati tenggelam bersama orang kafir. Kisah tenggelamnya anak Nabi Nuh dikisahkan dalam Al-Quran surah Hud ayat 41 sampai 47. Manusia semuanya mati selain yang ada pada bahtera Nabi Nuh. Ketika air telah merasap ke dalam bumi dan memungkinkan untuk didiami dan ditempati, Nabi Nuh mendarat dengan bahteranya di Judi, sebuah gunung di daerah Jazirah yang masyhur. Yang menyertai Nabi Nuh di bahtera adalah 80 orang lelaki disertai keluarganya. Ketika mereka turun ke kaki gunung, mereka membangun desa yang kemudian disebut dengan Samanin, sehingga pada suatu hari lisan mereka bercampur aduk menjadi 80 bahasa. Salah satunya bahasa Arab. Sebagian mereka akhirnya tidak memahami bahasa sebagian yang lain, kemudian Nuh yang bisa memahamkan bahasa mereka. Ringkasnya disebutkan dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Allah tidaklah menjadikan orang beriman yang ikut bersama Nuh keturunan pun. Yang ada yang punya keturunan setelah itu adalah Nuh alaihi salam. Itulah yang dimaksud surat Asy-Syaffat ayat 77. Semua manusia yang hidup di muka bumi saat ini dengan berbagai jenisnya berasal dari keturunan Adam dan Nuh dari 3 putranya, yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Sam adalah nenek moyang orang Arab, Ham adalah nenek moyang orang Habsyi, dan Yafit adalah nenek moyang orang Romawi. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Samurah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya nomor 3155. Sebelum Nabi Nuh meninggal dunia, Nabi Nuh memberi wasiat pada anaknya. Ada 2 perintah dan ada 2 larangan yang perlu dijalankan. 2 perintahnya adalah: 1. Menjalankan kalimat La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, karena kalimat tauhid ini lebih berat dalam daun timbangan daripada 7 langit dan 7 bumi. Yang kedua, pujilah Allah dengan subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan dengan memujinya. Karena dengan kalimat ini seluruh makhluk diberi rezeki. 2 larangannya adalah: 1. Berbuat syirik, yang kedua bertingkah sombong atau al-kibr. Di manakah Nabi Nuh alaihi salam dimakamkan? Ada 2 pendapat dalam 2 hal ini. Ada yang menyatakan beliau dimakamkan di Masjidil Haram, ada yang menyatakan di Qurb Nuh. Kisah Nabi Nuh menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia. Beliau menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kesabaran, keteguhan iman, dan perjuangan dalam menyebarkan kebenaran. Meskipun menghadapi rintangan yang berat, kisah ini juga menjadi pengingat bahwa Allah Maha Kuasa dan akan membalas setiap perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. True Story sudah menerbitkan novel berjudul Intrik Segitiga Beda Sisi tentang intrik di dunia kerja. Novel ini sudah bisa dibeli di Shopee.